Nomo saya Nadia, dan hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup saya. Saya masih ingat lampu gantung kristal yang berkilauan di ballroom Hotel Grand Indonesia di Jakarta, suara obrolan sopan yang bercampur tawa kecil, dan piring-piring kecil berisi camilan mewah yang tak odo yang benar-benar menyentuh. Orang-orang yang sudah bertahun-tahun tak saya jumpai datang dengan senyum rapi, memotret saya dalam gaun pertunangan sutra krem yang mahal, seolah mereka bagian dari cerita saya. Tapi tak satu pun dari mereka tahu apa yang akan terjadi. Semuanya berlangsung begitu cepat. Saya masih bisa merasakan rasa logam darah di mulut saya. Ayah saya, Pak Hasan, sudah sepanjang malam meneguk minuman keras, mondar-mandir seperti dia pemilik tempat itu. Saya pernah melihat tatapan itu di matanya dulu, tatapan yang berarti masalah akan datang, suka atau tidak suka. Lalu dia berdiri. Suaranya memotong obrolan riang seperti pisau tajam. Nadia, teriaknya sambil mengangkat gelas hingga beberapa tetes anggur merah tumpah ke lengan kemejanya. Saya ingin kamu umumkan di depan semua orang bahwa kamu akan menyerahkan tabungan 3 miliar rupiahmu kepada adikmu Riko hari ini, atau pertunangan ini batal. Jantung saya berhenti. Ruangan mendadak sunyi mencekam. Saya bersumpah mendengar Ad berhenti berdengung seolah seluruh dunia ikut berhenti. Calon suami saya, Arif, membeku, matanya berpindah dari saya ke Pak Hasan. Para tamu berpaling menatap, menunggu apa yang akan saya lakukan. Saya menelan ludah dengan susah payah. Tidak, kata saya, kata itu terasa seperti silet di tenggorokan. Mata Pak Hasan menggelap seolah saya baru meludah di wajahnya. Tangannya mengepal erat di gelas, urat-uratnya menonjol. Apa yang kamu katakan? Saya berusaha berdiri tegak meski kaki saya gemetar. Saya bilang tidak, ulang saya. Dia bergerak begitu cepat sampai saya hampir tak sempat berkedip. Gelas pecah di lantai dan tinjunya mendarat tepat di pipi saya. Saya mendengar jeritan, mungkin jeritan saya sendiri, lalu lantai datang menyambut tubuh saya. Rasa sakit belum terasa, hanya kejut. Saya merasakan rasa logam, sesuatu yang hangat menetes dari hidung saya. Para tamu terkesiap. Seseorang berteriak minta panggil polisi, tapi tak ada yang berani bergerak. Saya bangkit pelan-pelan sambil gemetar, menyeka darah di bibir dengan punggung tangan. Seluruh ruangan masih menatap, menunggu saya hancur. Tapi saya tidak. Saya berdiri lebih tegak, rasa perih di pipi membuat mata saya berair, dan saya menatap lurus ke ayah saya lalu ke setiap orang yang datang untuk merayakan atau pura-pura merayakan saya. Kalian tidak tahu, kata saya dengan suara mantap meski air mata menggenang, apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Wajah-wajah kaget mereka kabur saat saya berbalik dan melangkah menjauhi pecahan kaca, sampanye, serta mimpi yang mereka coba curi dari saya. Karena kali ini saya tak akan membiarkan mereka. Nama saya Nadia, dan sebelum kalian menghakimi saya ingin kalian paham sesuatu. Saya dibesarkan dengan pikiran bahwa keluarga saya biasa saja. Ayah saya, Pak Hasan, bekerja di bidang keuangan, pria berpakaian rapi dengan tawa menggelegar, yang bisa memenuhi ruangan dan amarah yang bisa membakar ruangan yang sama. Ibu saya, Bu Siti, selalu lembut dan lelah, selalu berusaha meredakan segalanya. Lalu ada Riko, adik laki-laki saya. Riko adalah anak emas sejak kecil. Manis, ceroboh, cepat minta maaf setiap kali berbuat salah. Dan dia sering berbuat salah. Tapi orang tua saya yakin dia ditakdirkan untuk sukses. Setiap kali dia bermasalah, mereka menyelamatkannya. Setiap kali dia gagal, mereka memberi alasan. Saya adalah anak yang bisa diandalkan. Anak perempuan berprestasi yang dapat beasiswa, kerja 2 pekerjaan, dan mengumpulkan setiap rupiah sampai berhasil menabung 3 miliar rupiah untuk masa depan saya. Saya pikir kalau saya cukup membuktikan diri,
mereka juga akan melihat saya. Suatu hari nanti, mungkin saya akan menjadi orang yang mereka banggakan. Lalu saya bertemu Arif. Arif mengubah segalanya. Dia lembut di tempat ayah saya kasar, stabil di tempat Riko sembrono. Sejak kencan pertama, saya merasa bisa bernapas di dekatnya. Dia melihat saya yang sebenarnya, wanita pekerja keras yang lelah di balik senyum sopan. Saat dia melamar, rasanya seperti pertama kali dalam hidup saya diizinkan memprioritaskan diri sendiri. Merencanakan pesta pertunangan ini seharusnya menjadi perayaan. Saya sudah memimpikan hari ini sejak kecil. Tapi begitu Pak Hasan mendengar tentang tabungan saya, 3 miliar rupiah itu, seolah sumbu sudah dinyalakan. Dia mulai memberi komentar berminggu-minggu sebelum pesta. Adikmu butuh awal baru. Keluarga harus saling bantu. Kamu tidak butuh uang sebanyak itu. Arif akan menafkahi kamu. Setiap kali perut saya berpilin. Saya mencoba tertawa saja. Saya mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi rasa bersalah merayap di bawah kulit saya karena di lubuk hati saya masih ingin mendapat persetujuan ayah. Riko bahkan tak berpura-pura merasa bersalah. Dia melangkah di dunia seolah dunia diciptakan untuk memaafkannya. Kartu kredit selalu habis, teman-teman mencurigakan, ide bisnis baru setiap bulan. Tak pernah berhenti. Saya terus mengingatkan diri, ini uang saya. Saya yang kerja. Saya yang dapat. Tapi semakin dekat pesta, semakin saya merasa terpojok, seolah mereka sedang memasang perangkap yang tak saya lihat jelas. Arif mencoba menjaga perdamaian. Tuhan memberkatinya. Dia bilang, mungkin mereka akan tenang. Atau mereka hanya ingin yang terbaik untuk semua orang. Dia bermaksud baik, tapi dia tak benar-benar mengenal ayah saya. Seharusnya saya percaya insting saya karena malam itu, di depan semua orang yang menonton, musik masih mengalun dan udara begitu pekat sampai bisa membuat tenggorokan tersedak. Pak Hasan menunjukkan siapa dia sebenarnya dan untuk pertama kalinya saya juga melihatnya. Setelah ancaman pertama Pak Hasan soal tabungan saya benar-benar berusaha menjaga perdamaian. Saya tersenyum lewat telepon yang tegang, berlatih cara menolak dengan sopan, berharap tak sampai ke titik ini. Tapi perlahan retak-retak di mimpi pertunangan sempurna mulai terlihat. Setiap beberapa hari ada tekanan baru. Ibu saya menelepon larut malam, suaranya gemetar. Nadia, kamu tahu adikmu sedang kesulitan. Dia hanya butuh sedikit bantuan untuk bangkit lagi. Seolah saya tak tahu. Sedikit bantuan. Riko sudah menghabiskan uang lebih banyak dari Podo, yang bisa saya bayangkan dan masih percaya dunia berhutang padanya. Lalu Arif, yang mencoba jadi diplomat, mulai menyindir bahwa mungkin memberi Riko sebagian uang akan menenangkan segalanya. Dia bermaksud baik, saya tahu. Tapi setiap kali dia menyarankan itu, sebagian diri saya hancur sedikit lebih dalam. Saya membangun 3 miliar itu rupiah demi rupiah. Malam tanpa tidur, pesta yang dilewatkan, kerja akhir pekan sementara Riko minum, pesta, dan berjudi. Kenapa harus saya yang memperbaikinya? Semakin dekat pestanya, semakin tegang semuanya. Pak Hasan mengirim pesan tiba-tiba. Ingat apa yang saya bilang. Atau jangan mempermalukan keluarga. Setiap bunyi pesan masuk membuat perut saya kram. Saya mencoba fokus pada bunga, catering, dan gaun, tapi rasanya odo badai mendekat dan saya satu-satunya yang merasakan anginnya kencang. Bahkan Riko semakin berani. Di makan malam keluarga seminggu sebelum pesta, dia menyandar di meja dengan penuh percaya diri dan pesona. Jadi, Kak, kapan kamu transfer uangnya? Ayah bilang, pasti sudah resmi saat pesta, kan? Seolah tabungan hidup saya sudah menjadi hadiah yang dia berhak dapatkan. Saya membeku, garpu setengah jalan ke mulut. Moto ibu saya menghindar.
Wajah Arif menegang, tapi dia diam. Saat itu saya tahu segalanya. Mereka sudah memutuskan apa yang harus saya lakukan. Saat pesta pertunangan tiba, saya merasa seperti melangkah ke perangkap. Perangkap yang dibungkus mawar dan gelas sampanye. Teman-teman memeluk saya, mengucapkan selamat, berfoto bersama. Tapi jantung saya berdegup kencang sepanjang waktu. Musik, pidato, tawa. Semuanya terasa salah, seolah tak lagi milik saya. Lalu saya melihat Pak Hasan berdiri di sudut, mengawasi saya, gelas anggur di tangan, api dingin yang sama di matanya yang selalu berarti bahaya. Di lubuk hati, saya tahu dia tak akan membiarkan malam ini lewat tanpa pertarungan. Seharusnya saya percaya insting saya malam itu. Dari saat saya melangkah masuk ke ballroom, saya merasa seperti domba masuk ke tempat penyembelihan. Lampu-lampu indah, bunga sempurna, musik lembut dan manis. Tapi di baliknya ada racun. Itu adalah moto Pak Hasan. Tatapan yang muncul saat dia memutuskan segalanya harus sesuai keinginannya, siapapun yang terluka. Para tamu duduk di kursi mereka. Odo tawa sopan saat toast, bahkan air mata saat Arif berdiri dan bilang betapa dia mencintai saya. Sesaat saya benar-benar percaya kami berhasil, mungkin ayah saya akan mundur, setidaknya untuk 1 malam. Lalu dia berdiri. Pak Hasan mendorong kursinya ke belakang, lambat dan dramatis, mengetuk sendok ke gelas anggurnya sampai seluruh ruangan sunyi. Saya merasakan Arif tegang di samping saya. Riko tersenyum lebar, entah tak sadar atau malah senang. Jantung saya berdegup begitu keras sampai saya khawatir pingsan. Pak Hasan mengangkat gelas, wajah penuh kebanggaan palsu. Saya ingin membuat pengumuman sangat spesial, gemas suaranya. Orang-orang menoleh mendengarkan. Saya merasakan darah mengalir turun dari wajah saya. Putri saya Nadia, lanjutnya dengan suara mantap dan dingin, punya sesuatu yang ingin dibagikan malam ini. Dia akan menyerahkan tabungan 3 miliar rupiahnya kepada adiknya Riko agar dia bisa mulai lagi. Itu hadiahnya untuk keluarga ini. Sunyi menyelimuti ruangan, begitu tajam sampai hampir menyakitkan telinga saya. Saya hampir tak bisa bernapas. Saya menatap dia, lalu para tamu, begitu banyak pasang mata menunggu saya mengangguk, tersenyum, dan jadi anak perempuan baik. Tapi saya tak bisa. Saya tak mau. Tangan saya gemetar saat berdiri. Tidak, kata saya cukup keras untuk semua mendengar. Kesiapan terdengar di ruangan. Wajah Pak Hasan berkedut, lalu menggelap seperti awan badai siap meledak. Maaf, geramnya. Saya menopang diri di meja, tenggorokan tercekat. Saya bilang tidak, ulang saya, suara pecah tapi kuat. Sesaat tak ada yang bergerak. Lalu dengan gerakan tajam Pak Hasan menghantam gelasnya ke meja, pecahan beterbangan. Sebelum saya bereaksi, tinjunya menghantam pipi saya. Dunia miring. Sakit meledak di wajah saya. Saya mendengar kursi bergeser, seorang wanita berjerit, musik terputus dengan sunyi yang mengagetkan. Saya jatuh ke lantai, terpono, merasakan rasa darah. Hal terakhir yang saya lihat sebelum bangkit adalah Pak Hasan berdiri di atas saya. Napasnya tersengal, seolah dia baru melakukan sesuatu yang benar. Dan di saat itu, di depan seluruh ruangan yang membeku karena kaget, saya tahu sesuatu di dalam saya sudah hancur selamanya. Hal pertama yang saya ingat setelah jatuh ke lantai adalah sunyi yang memakan. Seolah seluruh dunia berhenti bernapas bersamaku. Darah di mulut saya terasa seperti uang logam, hangat dan metalik. Sesaat saya bahkan tak merasakan wajah saya. Lalu suara-suara mulai muncul, teriakan, kebingungan, beberapa tamu menangis. Seseorang memanggil nama saya, tapi terdengar redup, jauh, seolah saya di bawah air. Saya memaksa diri bergerak. Tangan saya gemetar saat mendorong lantai,
Koco berderak di telapak tangan saya. Pandangan saya berkunang, tapi saya menolak tetap tergeletak. Saya tak akan memberi mereka kepuasan. Saat saya akhirnya berdiri, ruangan sudah chaos. Arif berteriak ke Pak Hasan, wajahnya penuh amarah yang belum pernah saya lihat. Ibu saya melayang dekat saya, tangan setengah terangkat seolah ingin membantu, tapi terlalu takut memilih pihak. Riko. Riko hanya terlihat kesal, seolah saya merusak pestanya. Pak Hasan masih berdiri di sono, dodo naik turun, menatap saya dengan dingin yang membuat bulu kuduk saya merinding. Kamu sudah mempermalukan keluarga ini, desisnya seolah saya yang menghancurkan segalanya. Saya menyeka darah di dagu dan menatap sekeliling ke semua orang yang datang merayakan kami. Teman, saudara, sepupu jauh, semua menatap saya dengan mata lebar karena ngeri, tapi tak ada yang berani maju. Hati saya retak tepat di sono. Arif meraih saya, menyentuh lengan saya pelan. Nadia, ayo pergi, bisiknya, suaranya pecah, tapi saya belum bisa bergerak. Saya butuh mereka mendengar saya. Saya menelan dengan susah payah, mengabaikan sakit di rahang. Ini wang saya, koto saya ke seluruh ruangan, berusaha tetap mantap. Saya yang kerja. Ini milik saya. Tak ada yang menjawab. Para tamu memalingkan muka, tidak nyaman, gelisah di kursi. Pak Hasan melangkah lebih dekat, masih menjulang di atas saya. Kalau kamu pergi dengan uang itu, desisnya, kamu tak akan pernah jadi bagian keluarga ini lagi. Sesaat koto keluarga terasa seperti pisau di tulang rusuk saya. Itu mengingatkan saya pada setiap cerita pengantar tidur, setiap janji bahwa keluarga berarti perlindungan. Tapi berdiri di sono, dikelilingi sunyi, saya sadar itu tak pernah benar. Arif menarik saya lagi, putus asa ingin membawa saya pergi. Tolong, Nadia, ayo sebelum dia menyakiti kamu lagi. Saya mengangguk, kaki hampir tak menahan tubuh. Rasa malu, amarah, patah hati semua bercampur di dalam saya, membuat napas sulit. Saat kami pergi, musik mulai lagi, canggung dan goyah, seolah pesta berusaha berpura-pura masih bisa berlanjut. Tapi tak ada yang sama lagi. Dan di dodo saya, sesuatu baru mulai bangkit. Sesuatu yang ganas dan dingin. Saya tahu saya tak bisa membiarkan ini berakhir di sini. Saya pikir meninggalkan pesta pertunangan adalah akhirnya. Mungkin entah bagaimana melangkah keluar berarti saya akhirnya bebas dari jangkauan Pak Hasan. Tapi tak ada yang sederhana soal ayah saya. Arif mencoba membantu saya tenang begitu kami di luar. Tangannya gemetar saat menyeka bibir saya yang robek dengan tisu dari saku jasnya. Matanya lebar dan panik, melirik ke belakang bahu saya seolah mengharapkan Pak Hasan keluar mengejar. Nadia, katanya pelan. Maaf. Saya tak pernah pikir dia benar-benar akan. Suaranya terputus, tersangkut. Saya mengangguk, menelan rasa logam. Tak ada maaf yang cukup besar untuk memperbaiki apa yang baru terjadi. Sejenak kami duduk diam di pinggir trotoar, udara malam berat dengan koto-koto yang tak terucap. Suara pesta jauh masih terdengar lewat dinding, redup dan aneh, seolah kami mendengar perayaan dari kehidupan lain. Lalu Arif mengejutkan saya. Odo yang harus saya ceritakan, katanya pelan, moto menghindari saya. Dingin merayap di punggung saya. Opo, tanya saya, tenggorokan serak. Dia ragu, memilin tangan. Saya tak mau cerita sebelumnya karena mencoba melindungi kamu, tapi, suaranya goyah lagi. Ayahmu tak hanya ingin uangmu untuk Riko. Odo lebihnya. Jantung saya jatuh. Arif menatap saya saat itu penuh rasa bersalah. Riko berhutang pada orang-orang berbahaya. Ayahmu bilang Riko terlibat dengan rentenir sungguhan. Kalau tak bayar, mereka akan datang ke keluarga.
Pak Hasan pikir pakai tabunganmu adalah satu-satunya cara membayar mereka. Saya merasa dunia bergeser di bawah kaki. Semuanya miring dan berputar. Kamu tahu ini, saya tercekat. Arif terlihat seperti mau menangis. Saya baru tahu beberapa hari lalu. Saya mau cerita, tapi ayahmu yakinkan saya akan merusak pesta kalau kamu tahu. Saya pikir mungkin dia akan berubah pikiran. Saya tak bisa bernapas. Seluruh masa kecil saya berkelebat di depan mata. Setiap kali Pak Hasan melindungi Riko, setiap kebohongan yang dia buat untuk menutupi kegagalan Riko. Dan sekarang terjadi lagi, tapi lebih besar. Kali ini bisa membunuh kami semua. Bagian terburuk, Arif tahu. Dia menyembunyikannya dari saya, mencoba melindungi atau mungkin hanya menjaga perdamaian. Saya tak tahu. Saya merasa sangat sendirian saat itu. Saya pikir tulang rusuk saya bisa patah karena tekanan. Ayah saya tak hanya mempermalukan saya di depan tamu. Dia rela mengorbankan saya, tabungan saya, masa depan saya untuk melindungi Riko dari penjahat. Dan Arif, pria yang saya pikir bisa dipercaya, ikut menyimpan rahasia itu. Tangan saya dingin. Sakit di pipi berdenyut mengikuti detak jantung. Tiba-tiba saya sadar pertarungan belum selesai. Baru mulai. Saya tak tahu berapa lama saya duduk di trotoar itu, mati rasa, berusaha menyambung potongan hidup yang hancur dalam hitungan detik. Arif duduk di samping, diam, mata penuh rasa bersalah. Tapi saya tak bisa menatapnya. Sesuatu di dalam saya akhirnya patah. Sepanjang hidup saya jadi pendamai, anak perempuan baik, yang kerja keras tanpa mengeluh. Saya biarkan ayah memanfaatkan saya. Biarkan adik menghisap semua orang kering. Biarkan ibu memalingkan muka karena lebih mudah daripada bertarung. Tak lagi. Saya berdiri, mengabaikan nyeri tumpul yang berdenyut di wajah tempat tinju Pak Hasan mendarat. Kaki saya gemetar, tapi saya menolak tunjukkan kelemahan. Nadia, panggil Arif pelan. Kamu mau opo? Saya tak menjawab karena kebenarannya saya sendiri belum yakin. Hanya tahu saya tak akan biarkan mereka ambil Rp1 pun lagi dari saya. Saya berbalik dan berjalan kembali ke ballroom. Musik masih samar mengalun seperti lelucon kejam. Saya mendorong pintu, cahaya terang menyilaukan sesaat. Kepala-kepala menoleh. Obrolan berhenti. Pak Hasan berdiri dekat bar, pongah dan menjulang, bercerita pada seseorang seolah tak ada yang terjadi. Saat melihat saya, senyumnya pudar. Saya melangkah maju, suara mantap dan dingin. Semua orang dengar saya. Orang-orang membeku, menatap lebar. Ayah saya ingin kalian percaya saya akan memberikan tabungan saya. Kata saya, suara hanya sedikit gemetar. Karena dia peduli keluarga. Itu bohong. Dia ingin pakai uang saya untuk tutupi hutang judi Riko dengan rentenir, dan dia rela hancurkan saya malam ini untuk itu. Sunyi kaget menyusul. Wajah Pak Hasan memerah, lalu memucat seolah mau meledak. Cukup, raungnya, maju ke arah saya. Tapi saya mundur, angkat tangan. Saya selesai dengan kamu, kata saya padanya. Kamu tak akan pernah kendalikan saya lagi. Dan kalau kamu atau Riko atau siapa pun coba sentuh Rp1 uang saya akan lapor polisi atas penganiayaan malam ini, dan saya akan ungkap semua hutang, semua ancaman, dan semua kebohongan. Dengar saya. Suara saya bahkan tak terdengar seperti suara saya. Itu besi yang ditempa dari bertahun-tahun dimanfaatkan. Sesaat tak ada yang bergerak. Lalu bahu Pak Hasan merosot. Saya lihat sesuatu baru di matanya. Ketakutan. Saya tarik napas dalam, berbalik ke kerumunan. Nikmati pestanya, kata saya tenang. Tapi pertunangan saya batal.
Saya keluar sebelum Odo yang bereaksi, sebelum ayah saya temukan sudut baru, sebelum malu atau patah hati hancurkan saya. Di luar, malam terasa berbeda. Dingin, tapi bersih. Untuk pertama kali, saya merasa bernapas udara bebas. Mungkin saya kehilangan calon suami. Mungkin kehilangan keluarga, tapi saya akhirnya menemukan diri sendiri. Saya berharap bisa bilang saya meninggalkan malam itu tanpa menoleh. Tapi saya menoleh sekali. Berdiri di luar ballroom, saya berbalik dan melirik lewat pintu kaca. Saya lihat Pak Hasan masih mengamuk, Riko mondar-mandir sambil teriak, ibu saya terlihat kecil dan hilang. Semua tamu berpura-pura tak menyaksikan keluarga yang robek. Dan saya sadar saat itu tak satu pun dari mereka akan berubah. Arif keluar beberapa menit kemudian, tampak kosong. Dasi longgar, tangan di saku. Dia berhenti di depan saya, mencari wajah saya, mungkin berharap masih ada sesuatu di antara kami. Nadia, katanya pelan. Tolong, kita bisa perbaiki ini. Saya geleng. Pipi saya masih sakit di tempat Pak Hasan memukul. Tapi lebih dalam lagi adalah luka di hati. Pengetahuan bahwa orang yang paling saya percaya memilih simpan rahasia, pikir itu melindungi saya. Arif, kata saya mantap. Kamu seharusnya cerita yang sebenarnya. Kamu seharusnya berdiri di sisi saya. Bahunya merosot, kalah. Maaf, bisiknya. Saya angguk sekali, karena saya percaya dia sungguh. Tapi beberapa kerusakan tak bisa diperbaiki. Jaga diri, kata saya padanya, lalu berjalan pergi. Malam itu saya tak pulang. Saya pesan kamar motel murah 1 jam di luar Jakarta, butuh jarak, butuh ruang bernapas. Saya duduk di tepi tempat tidur yang berderit, menatap dinding yang mengelupas, memikirkan setiap momen yang membawa saya ke sini. Sepanjang hidup saya mencoba jadi apa yang semua orang inginkan. Anak perempuan sempurna, kakak bertanggung jawab, pasangan yang bisa diandalkan. Saya memelintir diri jadi bentuk-bentuk hanya untuk cukup bagi mereka. Tapi tak ada yang pernah menyelamatkan saya. Di sunyi motel murah itu, saya akhirnya biarkan diri menangis. Bukan hanya untuk yang hilang, tapi untuk tahun-tahun yang saya buang coba dapat cinta dari orang-orang yang hanya tahu cara mengambil. Saat bangun keesokan paginya, sesuatu di dalam saya terasa berbeda, lebih ringan, lebih kuat. Saya telepon ban dan bekukan rekening saya. Telepon pengacara soal apa yang terjadi di pesta. Langkah demi langkah, saya mulai ambil kendali kembali, meski itu menakutkan karena saya belajar kebenaran keras. Keluarga seharusnya angkat kamu, bukan robek kamu. Pelajaran itu akan tinggal selamanya. Dan mungkin, hanya mungkin, lain kali saya buka hati untuk seseorang, saya akan ingat bahwa saya cukup sendiri. Saya tak harus jadi jaring pengaman atau pengorbanan siapapun. Saya berharap siapapun yang mendengar cerita, saya juga ingat ini. Kamu diizinkan melindungi apa yang kamu bangun. Kamu diizinkan bilang tidak karena kadang bilang tidak adalah hal paling berani yang akan pernah kamu lakukan. Tapi cerita belum selesai di situ. Saya tahu rentenir yang mengancam Riko tak akan diam begitu saja. Beberapa hari setelah malam itu, telepon dari nomor tak dikenal mulai masuk. Suara kasar mengancam, bayar hutang adikmu atau kami datang ke rumahmu. Saya tak panik lagi. Saya sudah siapkan bukti, rekaman video pesta yang diam-diam diambil tamu, cacat ancaman Pak Hasan, bahkan catatan hutang Riko, yang entah bagaimana bocor ke saya lewat teman lama. Saya bawa semuanya ke polisi. Di kantor polisi di Jakarta Selatan, saya duduk tenang sambil cerita semuanya. Petugas mendengarkan dengan mata lebar. Ini kasus penganiayaan dan pemerasan keluarga, kata mereka. Pak Hasan dan Riko dipanggil. Untuk pertama kali dalam hidup,
Saya lihat ayah saya takut sungguhan. Di ruang interogasi, dia tak lagi menjulang. Suaranya gemetar saat mengakui dia tahu tentang rentenir sejak awal. Riko menangis seperti anak kecil, minta ampun. Tapi saya tak lagi punya ampun untuk mereka. Bu Siti datang, moto sembab, memohon saya tarik laporan. Dia ayahmu, Nadia. Keluarga kita. Saya potong dingin, keluarga yang memukul anaknya di depan orang banyak bukan keluarga. Arif juga mencoba datang. Dia berdiri di luar kantor polisi, moto merah. Saya salah. Saya takut kehilangan kamu. Saya tatap dia lomo. Kamu sudah kehilangan saya saat memilih diam. Saya tak pernah balik lagi ke rumah orang tua. Saya pindah ke apartemen kecil di kawasan Sudirman, mulai bisnis kecil-kecilan dengan tabungan yang tersisa. Setiap pagi saya bangun dengan rasa damai yang baru. Tak ada lagi tekanan, tak ada lagi rasa bersalah. Riko akhirnya dipenjara karena kasus judi dan pemerasan. Pak Hasan kehilangan pekerjaan di perusahaan keuangan setelah skandal tersebar di media sosial. Bu Siti hidup sendirian di rumah besar yang kini sepi. Kadang saya dapat kabar mereka dari jauh, tapi saya tak pernah jawab telepon mereka. Saya sudah belajar, melindungi diri bukan berarti egois. Itu berarti bertahan hidup. Dan saya bertahan. Bulan-bulan berlalu, Jakarta tetap ramai seperti biasa, tapi hidup saya kini tenang seperti sungai yang akhirnya menemukan jalur sendiri. Tabungan 3 miliar rupiah yang tersisa saya gunakan bijak, sebagian untuk modal usaha jualan online produk kecantikan lokal, sebagian untuk kursus bisnis yang dulu tak pernah saya izinkan diri ambil karena selalu sibuk menyenangkan keluarga. Setiap hari saya bangun di apartemen kecil yang penuh cahaya matahari pagi, buat kopi hitam, dan tersenyum podo bayangan di cermin. Bekas memar di pipi sudah hilang, tapi bekas di hati jadi pengingat yang kuat. Saya tak lagi takut bilang tidak. Teman-teman lomo yang menyaksikan malam itu mulai menghubungi, odo yang minta maaf karena diam saat kejadian, odo yang cerita mereka juga punya keluarga toksik. Saya dengar semua, tapi tak pernah menyalahkan mereka. Saya tahu betapa sulitnya melawan tekanan keluarga adalah segalanya di budaya kita. Suatu malam, saya duduk di balkon kecil, angin malam Jakarta membawa bau hujan, dan saya pikir kembali ke semua yang terjadi. Pak Hasan pernah kirim pesan panjang lewat nomor baru, minta maaf, bilang dia menyesal, bilang rentenir sudah ditangani polisi berkat laporan saya. Tapi saya hapus tanpa balas. Maaf tak bisa hapus tinju di pipi saya, tak bisa kembalikan tahun-tahun saya habiskan jadi tempat sampah uang mereka. Riko juga pernah datang ke apartemen saya sekali, kurus dan pucat setelah keluar penjara. Dia berdiri di depan pintu, moto merah, "Kak, maafin aku. Aku berubah sekarang." Saya tatap dia lomo, ingat anak kecil yang dulu saya sayang, tapi yang sekarang hanya bayangan. Kamu harus ubah diri untuk dirimu sendiri, bukan untuk minta maafku, kata saya pelan sebelum tutup pintu. Dia tak pernah datang lagi. Arif. Dia masih kirim bunga setiap ulang tahun saya, tapi saya tak pernah terima. Luka pengkhianatan itu paling dalam. Dia tahu rahasia paling berbahaya dan memilih diam demi menjaga perdamaian. Perdamaian yang hanya menguntungkan mereka. Saya belajar bahwa cinta sejati tak pernah minta kamu korbankan diri. Sekarang, saya punya pacar baru, seorang pria bernama Bimo yang saya kenal lewat komunitas bisnis. Dia lembut, suportif, dan yang terpenting, dia hormati batas saya. Saat saya cerita masa lalu, dia tak bilang mungkin keluargamu bermaksud baik. Dia bilang, kamu berani sekali. Aku bangga padamu. Itu kata-kata yang tak pernah saya dengar dari keluarga saya. Bisnis saya berkembang. Dari apartemen kecil, sekarang sudah ada gudang kecil di pinggir kota.
Saya rekrut beberapa karyawan perempuan yang juga punya cerita mirip. Wanita yang pernah jadi korban keluarga toksik. Kami saling dukung, saling ingatkan bahwa kita cukup sendiri. Malam-malam saya kadang masih mimpi tentang pesta itu, tentang suara gelas pecah, tentang tinju ayah. Tapi saya bangun dengan senyum, karena sekarang mimpi itu tak lagi kuasai saya. Saya kuasai hidup saya. Saya ingin cerita ini sampai ke banyak orang, terutama perempuan Indonesia yang merasa terjebak. Kamu tak harus tetap di keluarga yang meracuni kamu. Kamu boleh pergi. Kamu boleh lapor polisi. Kamu boleh bekukan rekening dan mulai lagi dari nol. Karena di akhirnya, satu-satunya orang yang harus kamu lindungi adalah dirimu sendiri. Saya Nadia, bukan lagi anak perempuan yang patuh, bukan lagi korban. Saya wanita yang bangkit, yang bilang tidak dengan suara lantang, dan yang akhirnya hidup bahagia dengan pilihan sendiri. Terima kasih sudah mendengar cerita saya. Semoga cerita ini jadi pengingat bahwa kadang, melawan adalah cara paling damai untuk hidup.